Halo semua, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Melanjutkan cerita sebelumnya yaitu BTTH Season 7 Episode 4. Bagaimana alur cerita di Season 7 Episode 5 ini? Tapi sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Karena akan ada video baru setiap harinya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Kelima siswa baru yang seluruh tubuhnya dipenuhi memar dan memiliki bekas darah di sudut mulut mereka menatap kelompok Xiaoyan dengan ekspresi tertegun. Hanya pada saat inilah mereka menyadari apa yang terjadi dalam pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Orang-orang ini benar-benar berebut energi api dari siswa yang lebih tua. Sudut mulut mereka bergerak-gerak beberapa kali. Kelima siswa baru yang tidak beruntung ini, yang dirampok oleh kelompok pemuda berpakaian biru tadi, melihat bahwa kelompok Xiaoyan benar-benar dengan kasar menjatuhkan 5 siswa yang lebih tua di Akademi Dalam setelah merebut energi api mereka. Ekspresi mereka sangat cemerlang. Belum lama ini mereka bertukar pukulan dengan kelompok siswa yang lebih tua ini. Namun hanya setelah beberapa pertukaran, mereka benar-benar dikalahkan oleh murid-murid tua yang kuat yang memiliki banyak pengalaman pertempuran. Namun sekarang, kelompok siswa yang lebih tua, yang telah sombong dengan kemenangan setelah kemenangan mereka sebelumnya, telah berakhir dalam keadaan yang menyedihkan, mirip dengan mereka sendiri, hanya dalam 2-3 menit bertarung dengan kelompok Xiaoyan. Kesenjangan yang sangat besar ini benar-benar menyebabkan para siswa ini merasa sedikit bosan. Mereka memang layak menjadi peringkat 5 besar orang dari kompetisi kualifikasi. Kekuatan mereka sebenarnya sangat bagus. Saat siswa baru diburu kali ini, mereka secara alami mengenal kelompok 5 orang Xiaoyan. Namun, mereka masih tidak menyangka bahwa ketika kelima orang ini berkumpul, mereka benar-benar mampu mengalahkan murid yang lebih tua di Akademi Dalam. Grup ini sangat kuat. Diharapkan Inner Academy benar-benar unik ini. Itu benar-benar tidak mengkhianati harapan saya. Ujia bermain dengan kartu kristal api di tangannya dan melirik kelima siswa Akademi Dalam yang telah dipukuli sampai pingsan dan diikat ke batang pohon oleh Xiaoyan. Dia tertawa dengan suara merdu. Sebelumnya dia telah memperoleh energi api senilai 18 hari dari siswa yang lebih tua yang baru saja dia interogasi. Oleh karena itu, nomor pada kartu kristal api miliknya telah berubah dari 5 menjadi 23. Betapa malangnya. Kami sebenarnya tidak dapat mengambil semua energi api di tangan mereka dan harus meninggalkan energi api minimal 7 hari. Ujia sedikit menyesal saat dia melihat kartu kristal di tangannya dan bergumam. Sepertinya menara pelatihan langit api Qi di Akademi Dalam seharusnya menjadi alasan mengapa siswa Akademi Dalam dapat melatih ini dengan cepat. Benar-benar mencengangkan. Sun Er tersenyum lembut dan berkata, "Ini memang di luar dugaan saya." Wu Hao perlahan mengangguk dan melanjutkan, "Namun, jika kita membandingkan, saya lebih tertarik pada apa yang disebut peringkat kuat. Saya akan menemukan kesempatan untuk menantang mereka setelah kita memasuki Akademi Dalam." Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar semangat juang panas yang tersembunyi dalam kata-kata Wu Hao. Orang ini terlalu tergila-gila berkelahi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ekspresi Bai San yang biasanya sedingin es juga memiliki senyuman langka saat ini. Alasannya adalah sesuatu yang secara alami dipahami semua orang, 20 hari energi api yang telah dia rampas dari tangan orang yang malang itu. Tatapan Xiaoyan menyapu wajah 5 siswa yang lebih tua yang telah pingsan. Setelah memastikan bahwa mereka tidak bereaksi, dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan peta rute yang sangat kasar dari cincin penyimpanannya. Setelah melihatnya lama, dia akhirnya menunjuk ke tempat tertentu dengan ragu-ragu dan berkata, "Ukuran hutan ini sangat besar. Posisi kita saat ini seharusnya ada di sekitar sini. Jika kita terus berjalan di sepanjang jalan ini, kita mungkin bisa keluar dari hutan ini dalam waktu 1 hari. Ayo cepat, jangan buang waktu lagi." Bai San buru-buru mendesak ketika dia mendengar ini. Xiaoyan menatapnya tapi tidak bergerak. Lembaran kristal hitam gelap itu dengan cepat diputar di antara jari-jarinya. Mata hitamnya sedikit berkedip. Sesaat kemudian dia menggerakkan jarinya dan menjepit kartu kristal itu dengan tepat di antara jarinya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Semuanya, karena kalian semua sudah tahu tentang pentingnya energi api dalam Akademi Batin. Apakah kalian semua ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak? Siapa yang tidak menginginkan lebih? Saya sungguh-sungguh ingin dapat memperoleh energi api yang cukup untuk dapat berlatih di menara pelatihan Skyflame Qi selama 1 tahun penuh." Ujia meringkuk bibirnya dan menjawab. Yang lainnya juga mengangguk sedikit. Dari mulut beberapa siswa yang lebih tua,
Mereka juga telah dengan jelas memahami betapa pentingnya dan perlunya energi api bagi mereka yang berada di Akademi Dalam. Kalau begitu, apakah kalian semua bersedia mengambil risiko untuk kemungkinan mendapatkan lebih banyak energi api? Xiao yang tersenyum saat dia berbicara. Apa maksudmu? Baisan sedikit mengernyit, alisnya berkedut saat dia berkata dengan heran, jangan bilang kamu menargetkan kelompok siswa yang lebih tua. Karena mereka bisa merebut milik kita, mengapa kita tidak bisa merebut milik mereka? Xiao yang tersenyum tipis dan melanjutkan. Selain itu, jika kita melihatnya dari segi kekuatan, dengan pengecualian dari dua yang disebut kelompok Black White Evil Stopper, salah satu kelompok yang tersisa tidak akan dapat bersaing bersama kami selama kami tidak membiarkan mereka bergabung dan menyerang kami. Inilah kesempatan kita. Apa yang kamu katakan? Apakah Anda berani mencobanya? Ujian, Wu Hao dan Baisan terdiam saat mendengar kata-kata ini dari Xiaoyan. Sun Er tertawa lembut dan masih berdiri di sisi Xiaoyan menggunakan tindakannya untuk mengekspresikan pilihannya. Keheningan berlanjut sejenak. Wu Hao adalah orang pertama yang menganggukkan kepalanya saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Hanya ada hadiah jika ada resiko. Selama kamu berani melakukannya, aku tidak akan meringkuk sedikit pun. Ah, orang gila. Baiklah, yang memintaku untuk juga sangat menginginkan energi api. Ujia merentangkan tangannya dan berbicara tanpa daya. Baiklah, aku juga tidak keberatan. Melihat bahwa semua orang telah setuju. Baisan melirik kartu kristal di tangannya sekali lagi sebelum mengatupkan giginya dan berkata, aku akan berusaha sekuat tenaga. Baiklah, karena semua orang telah setuju, maka ini akan menjadi arah kita untuk saat ini. Xiao yang bertepuk tangan dan tersenyum. Dia segera ragu-ragu sedikit sebelum berkata dengan suara yang dalam, namun sebelum kita mulai, saya akan mengatakan ini dulu. Haruskah kita tidak terlebih dahulu memutuskan bagaimana kita harus mendistribusikan energi api jika kita berhasil mendapatkannya dari kelompok lain lagi? Saya tidak ingin situasi di mana grup pecah sebagai akibat dari distribusi yang tidak merata. Baisan dan yang lainnya kaget saat mendengar ini. Mereka langsung mengangguk. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, itu mungkin benar-benar mengakibatkan kelompok tersebut pecah. Jika kelompok itu pecah di tempat semacam ini, siapapun di antara mereka tidak mungkin dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berhasil keluar dari hutan. Yang dibutuhkan di hutan ini adalah kerja tim dan bukan keberanian satu orang. Bagikan secara merata. Jika ada contoh di mana ada distribusi yang tidak merata, kami akan memberikan kompensasi kepadanya terlebih dahulu. Apa yang kalian semua katakan? Sun Er merenung sejenak sebelum membuka mulutnya untuk berbicara. Saya tidak keberatan, Hujia dan Wu Hao mengangguk. Segera setelah itu Baisan juga mengangguk setuju. Karena ini masalahnya, maka mari bertindak sesuai dengan pola distribusi ini. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia melihat bahwa masalah mereka yang paling realistis, yang juga paling mudah untuk memecah kelompok telah diselesaikan dengan begitu mudah. Dia membalikkan badannya untuk melirik kelima siswa baru yang wajahnya dipenuhi memar tidak jauh dari situ. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan beberapa botol giok. Ini adalah obat penyembuhan. Mereka akan membantu mengurangi luka luar Anda. Para siswa baru bergegas untuk menangkap obat penyembuh yang dilemparkan Xiaoyan. Mereka tercengang. Perasaan hangat mengalir di hati mereka saat mereka mengangguk ke arah Xiaoyan. Mata mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih. Mengirim arang di salju selamanya merupakan tindakan yang akan dengan mudah merebut hati orang. Xiaoyan secara acak melambaikan tangannya dan memanggil ke arah Hujia dan tiga lainnya. Segera 5 sosok manusia berlari ke semak-semak dan dengan cepat menghilang. Sekarang yang diburu mulai mencari para pemburu untuk menyerang. Ada 2 pria tua duduk bersila di atas pohon besar di dalam hutan. Tubuh mereka tidak bergerak sedikit pun. Angin sepoi-sepoi bertiup di atas mereka, tetapi pakaian di tubuh mereka seperti baja dan bahkan tidak bergeser, tampak sangat aneh. Pada saat tertentu, kedua lelaki tua yang mata tertutup itu tiba-tiba membuka mata. Mereka saling memandang dan melihat sedikit keterkejutan dan tawa di mata satu sama lain. Heha, bagus-bagus. Mahasiswa baru tahun ini jauh lebih menarik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu adalah yang pertama membuka mulutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. 5 orang kecil itu seharusnya menjadi peringkat 5 besar kompetisi kualifikasi tahun ini, kan? Kekuatan mereka semua cukup bagus dan potensi mereka luar biasa. Tidak heran mereka bahkan mampu mengalahkan kelompok siswa senior dari Akademi Dalam. Orang tua berjubah biru lainnya mengangguk dan memuji. Anak kecil yang memimpin mereka tampaknya disebut Xiaoyan Kan.
Dia cukup berani. Aku suka dia. Pria tua berjubah abu-abu itu membelai jambutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Mendengar percakapan itu, tampaknya mereka telah menyaksikan semua tindakan kelompok Xiaoyan. Kekedia memang cukup bagus. Awalnya kelompok itu tidak harmonis, tetapi anak kecil ini menyatukan mereka. 5 siswa teratas dalam kompetisi kualifikasi tahun-tahun sebelumnya semuanya dipenuhi dengan keangkuhan dan tidak ada dari mereka yang akan tunduk satu sama lain. Akhirnya mereka dipisahkan dan dikalahkan oleh kelompok siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam. Namun kali ini grup ini mungkin bisa melebihi ekspektasi orang. Orang tua berjubah biru itu tertawa saat menjawab. Namun kami juga tidak dapat menyimpulkan hasil sekarang. Black White Evil Stopper tahun ini adalah sekelompok orang yang berlari keluar dari arena pertempuran. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kelompok biasa. Jika kelompok Xiaoyan itu bertemu dengan mereka, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Orang tua berjubah abu-abu itu berkata dengan penuh minat. Ya, semua orang itu telah mengalami ratusan pertempuran. Mereka sangat kaya dalam pengalaman pertempuran dan kerja tim serta kerjasama yang ada di antara mereka berada pada level yang sangat tinggi. Jika kelompok Xiaoyan bertemu mereka, kemungkinan mereka akan mengalami pertempuran yang sulit. Namun, saya sangat suka pertukaran antara yang kuat. Orang tua berjubah biru itu tertawa lembut yang sebenarnya mengandung beberapa antisipasi di dalamnya. Sepertinya kami tidak akan terlalu bosan dalam waktu dekat. Mari kita tunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Kedua lelaki tua itu saling berhadapan dan tertawa pelan. Segera mereka sekali lagi perlahan menutup mata mereka. 5 sosok manusia perlahan berjalan di atas tumpukan daun layu di dalam hutan lebat. Saat kaki mereka menginjak daun yang layu, mereka mengeluarkan suara lembut sasa. Kelima orang ini memakai lencana berbentuk menara di dada mereka. Bukankah kita terlalu sial? Sejak kami memasuki hutan, kami belum bertemu satu kelompok siswa baru. Jika ini terus berlanjut, kita bahkan tidak akan bisa mendapatkan kembali modal yang kita gunakan untuk berpartisipasi dalam kompetisi berburu. Seorang pemuda di antara 5 orang tiba-tiba tidak bisa menahan kutukan. Jangan membuat terlalu banyak suara. Mari lanjutkan mencari. Ada total 50 siswa baru, mengapa kamu gitu cemas? Pria itu yang memimpin kelompok itu mengerutkan kening saat dia memarahi pemuda itu. Kalian berlima, apakah kamu mencari kami? Ketika pria yang memimpin kelompok itu memarahi, lawa pelan tiba-tiba terdengar tidak jauh di depan mereka. 5 siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam terkejut. Mereka buru-buru mengangkat kepala dan tercengang menemukan bahwa tidak jauh dari mereka. Sebuah kelompok yang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Tersenyum ketika mereka melihat mereka. Tangkap mereka! Kejutan di wajah pria yang memimpin kelompok itu berangsur-angsur digantikan dengan kegembiraan yang liar. Dia berteriak tergesa-gesa dan kelima pria itu tiba-tiba pergi dan mengepung para pendatang baru. Aturan lama, satu-satu. Kami akan secara kolektif mendistribusikan keuntungan setelah kami mendapatkan Crystal Cards. Melihat bahwa kelima orang itu benar-benar mengambil inisiatif untuk maju, senyum di wajah pemuda berjubah hitam itu semakin kaya. Dia menoleh ke 4 orang di belakangnya dan tersenyum saat berbicara. Iya, karena kita sudah aman, maka ayo serang untuk energi api. Pemuda berjubah hitam itu tersenyum. Segera 5 aura kuat Doki tiba-tiba meletus dari dalam hutan lebat. Doki tiba-tiba melonjak hebat di dalam hutan lebat. Sesaat kemudian, sesosok manusia meluncur ke tanah sembari melesat ke belakang sebelum akhirnya menghantam dengan keras ke bebatuan menonjol yang ada di tanah. Wajahnya berkedut dan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari punggungnya menyebabkan kekejaman dan kebrutalan melintas di mata pemuda berpakaian kuning ini. Namun, tanpa menunggu dia beraksi, bayangan hitam di depannya tiba-tiba melintas dan berhenti. Sebuah bayangan gelap yang sangat besar membawa suara angin yang terbelah saat itu dengan keras dan dengan marah menghantam kepala mantan di depannya. Jangan bayangan gelap menerkam di depannya. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya akhirnya menyebabkan kejutan melintas di mata pria berpakaian kuning itu saat dia berteriak tanpa sadar. Saat suara pria berpakaian kuning terdengar, bayangan gelap yang menghantam wajahnya tiba-tiba berhenti. Meskipun bayangan gelap telah berhenti sangat tepat waktu, angin yang terkandung dengan ayunan masih melewati udara dan dengan kejam menyebabkan wajah pemuda berpakaian kuning itu mengalami pergolakan perubahan beberapa kali seolah-olah itu adalah air. Gelombang! Baru kemudian dia pulih. Bayangan gelap itu berangsur-angsur pergi dan penguasa besar dimasukkan ke dalam tanah di depan pria berpakaian kuning itu. Pemuda berjubah hitam itu menatap pria berpakaian kuning dari atas.
Suaranya yang samar menyebabkan wajah yang terakhir bergetar lagi. Serahkan kartu kristal api Anda. Kamu adalah siswa baru. Mengapa Anda membutuhkan kartu kristal api kami? Pria berpakaian kuning itu menelan seteguk air liur dan mengamati 4 pertempuran sengit lainnya yang sedang terjadi. Matanya berputar sedikit saat dia membuka mulut untuk bertanya. Tentu kami menginginkan energi api. Xiao Hian tertawa pelan. Telapak tangannya yang memegang penguasa Xuan berat dengan erat mengencangkan cengkeramannya sedikit lebih jauh. Dia tersenyum dan berkata, serahkan kartu kristal api Anda dalam 10 detik atau saya akan mengalahkan Anda terlebih dahulu sampai Anda setengah mati dan mengambilnya sendiri. Opsi mana yang Anda pilih? Rasa dingin menyerbu hati pria berpakaian kuning itu saat dia menatap wajah Xiao Yan yang tersenyum, halus, dan tampan. Orang ini benar-benar menakutkan. Saat dia merasakan nada sedingin es dalam suara Xiao Yan, pemuda berpakaian kuning itu merasakan keengganan di dalam hatinya. Tapi dia tidak berani menunda-nunda. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan saat dia mengeluarkan kartu kristal pucat berwarna biru dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat menerima kartu itu. Matanya melirik nomor di atasnya 32 dan mengangguk pelan di dalam hatinya. Tidak buruk. Panen yang sangat berbuah. Sungguh tak terduga bahwa orang ini sebenarnya lebih kaya daripada orang yang mereka rampok sebelumnya. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergerak saat dia memegang kartu di tangannya. Kaki kanannya menendang pelipis pria berpakaian kuning itu dengan kekuatan yang tidak keras ataupun lembut. Secara kebetulan mengendalikan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia hanya menendang orang itu sampai dia pingsan. Dan tidak sampai kehilangan nyawanya. Tidak lama setelah Xiao Yan menghabisi pria berpakaian kuning itu, 4 pertempuran lainnya juga mendekati akhir mereka. Sesaat kemudian, ketika 4 sosok manusia terpental berat dari tanah dan bertabrakan bersama, pertempuran akhirnya berakhir. 5 kartu kristal api. Jika kita mengurangi 7 hari energi api minimum terjamin, kita telah mendapatkan total energi api senilai 125 hari yang dapat didistribusikan. Setiap orang secara kebetulan dapat dialokasikan 25 hari dari Fire Energy. Tidak ada perselisihan kan? Xiao Yan menerima kartu kristal api dari tangan mereka berempat dan menghitung. Setelah itu dia melambaikan 5 kartu dan tersenyum saat dia mengajukan pertanyaan kepada mereka. Iya, mereka berempat mengangguk. Karena mereka telah menyetujui metode distribusi ini secara alami, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak setuju. Melihat mereka berempat mengangguk, Xiao Yan tersenyum dan melemparkan kartu ke arah mereka berempat sambil berbicara sambil tersenyum. Semuanya, ambillah sendiri. Jika tidak cukup, ambil dari kartu kristal lain. Kelima orang itu memegang kartu di masing-masing tangan mereka dan menggunakan kekuatan untuk menggosokkannya satu sama lain. Cahaya segera muncul. Angka asli berwarna merah pada kartu kristal hitam gelap meningkat sedikit sekali lagi. Setelah merebut energi api, Xiao Yan melemparkan kartu kristal biru pucat itu kembali ke peti beberapa siswa akademi dalam. Dia tersenyum pada mereka yang diikat ke batang pohon, tidak bisa bergerak dan berkata, "Senior, terima kasih atas hadiah Anda. Kami akan membalas Anda jika kami memiliki waktu untuk melakukannya di masa mendatang. Untuk saat ini, pertama-tama kami akan mengucapkan selamat tinggal. Cepat pergi." Saya merasa ada kelompok lain yang menuju ke arah kita. Xiao Yan berbalik dan mengucapkan satu kalimat kepada Hu Jia dan 3 lainnya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan dengan cepat melarikan diri ke hutan lebat. Di belakangnya, 4 orang yang wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Diikuti segera setelahnya. Sekarang, mereka tiba-tiba menyadari bahwa memilih Xiao Yan sebagai pemimpin adalah keputusan yang cukup bijak. Hanya dalam beberapa jam, mereka telah berhasil memperoleh energi api dari 2 kelompok siswa yang lebih tua di akademi dalam. Panen yang melimpah ini benar-benar membuat mereka sangat bersemangat. Sekitar 5 hingga 6 menit setelah kelompok Xiao Yan menghilang, cabang-cabang pohon di bagian hutan ini tiba-tiba bergetar sedikit. Segera 5 bayangan muncul. Setelah mereka muncul dan melihat kelima siswa senior akademi dalam yang telah diikat ke pohon. Bahkan dengan mulut tertutup, wajah mereka langsung tertegun. Mereka bertukar pandang satu sama lain. Salah satunya dengan hati-hati memotong talinya. Seketika, 5 orang yang tidak beruntung itu jatuh lemas dan terengah-engah. Kami sebenarnya dirampok oleh siswa baru. Setelah mengatur napas, pria berpakaian kuning itu segera melompat dan memaki dengan wajah hijau. Sekelompok siswa yang lebih tua, yang baru saja tiba setelah mendengar bentrokan perkelahian, terkejut ketika mereka mendengar kutukan pria berpakaian kuning ini.
Wajah mereka langsung dipenuhi dengan ekspresi aneh saat mereka melihat kelompok pria berpakaian kuning itu. Apa yang kamu lihat? Jika Anda bertemu dengan kelompok itu, Anda pasti tidak akan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Mengapa kelompok siswa baru ini memiliki orang-orang anormal seperti itu? Ekspresi aneh dari pihak lain menyebabkan pria berpakaian kuning itu marah. Dia tidak peduli apakah kelompok inilah yang memancing mereka keluar dari perairan dalam atau lainnya. Dia hanya membuka mulutnya dan memarahi. Bagaimanapun mereka mungkin dapat merampok siswa baru di hutan ini, tetapi mereka juga diizinkan untuk menyerang siswa yang lebih tua. Yakinlah bahwa kami tidak akan sia-sia seperti beberapa orang yang benar-benar energi api mereka dicuri oleh siswa baru. Ini adalah kejadian aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 10 tahun terakhir di Akademi Batin. Di masa depan Anda kemungkinan besar akan dianggap terkenal di dalam Akademi Dalam. Seseorang yang memimpin kelompok itu juga menjadi sedikit marah karena kata-kata pria berpakaian kuning itu dan terlalu malas untuk terus berhenti di sini. Dia melambaikan tangannya dan memimpin teman-temannya dengan cepat pindah ke hutan lebat. Mereka segera menghilang. Saat kalian semua bertemu mereka, kalian akan tahu definisi depresi. Apa gunanya memiliki mulut yang keras sekarang? Pria berpakaian kuning itu melambaikan tinjunya dengan marah ke kelompok yang baru saja pergi. Dia mengeluarkan kartu kristal api berwarna biru pucat dari dadanya dan melihat angka yang menusuk mata di atasnya 7. Ekspresinya suram, seperti badai yang akan mendekat. Dia tampak sangat menakutkan. Hampir 3 jam setelah Xiaoyan merampok kelompok pria berpakaian kuning itu, mereka akhirnya bertemu dengan kelompok soliter lain dari siswa Akademi Batin yang lebih tua saat langit secara bertahap menjadi gelap. Namun kali ini, rencana mereka benar-benar gagal. Ini karena kelompok siswa yang lebih tua ini memiliki tingkat kerjasama dan kerja tim yang jauh melampaui harapan kelompok Xiaoyan. Ketika mereka bertemu 2 kelompok dari akademi dalam sebelumnya, tim 5 orang Xiaoyan mengandalkan kekuatan individu mereka yang luar biasa untuk menyebarkan lawan, dan akhirnya mengalahkan mereka masing-masing secara individual. Namun kali ini, mereka bertemu dengan lempengan logam yang keras. Meskipun kelompok ini awalnya merasa panik ketika mereka disergap oleh kelompok 5 orang Xiaoyan, itu hanya untuk waktu yang sangat singkat sebelum mereka dengan cepat memulihkan ketenangan mereka. Mereka berlima membelakangi satu sama lain seperti drum metal. Tidak peduli bagaimana kelompok 5 orang Xiaoyan menggoda mereka. Mereka hanya mengandalkan kerjasama dan kerja tim yang sangat baik, menggabungkan kekuatan mereka untuk menyelesaikan serangan. Setelah situasi yang tampaknya buntu ini berlangsung selama sekitar setengah jam, Xiaoyan akhirnya membuat keputusan yang menentukan, melambaikan tangannya dan memimpin timnya mundur. Kali ini mereka kembali dari perburuan tanpa imbalan. Setelah menyadari kekurangan mereka, kelompok 5 orang Xiaoyan juga mulai merasakan dan berlatih bersama. Setelah 1 malam pelatihan tanpa tidur, tingkat kerjasama di antara mereka mungkin tidak dikatakan meningkat pesat, tetapi dibandingkan dengan kemarin, itu adalah peningkatan yang sangat besar. Ini karena setidaknya mereka baru-baru ini mulai tahu bagaimana cara bergandengan tangan dan tidak hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk berselisih dengan salah satu dari 5 lawan pada saat yang sama seperti yang mereka rencanakan sebelumnya. Harus dikatakan bahwa 1 malam latihan kerjasama di antara kelompok 5 orang Xiaoyan ini memang sangat menguntungkan mereka. Ini karena keesokan paginya kelompok Xiaoyan secara kebetulan dan beruntung bertemu dengan kelompok yang memaksa mereka mundur kemarin. Saat kedua pihak bertemu, mereka awalnya terkejut. Segera setelah ini, bagaimanapun pertempuran yang berapi-api sekali lagi meletus. Kali ini kelompok Xiaoyan akhirnya tidak seperti kemarin, tidak merasa tangan dan kaki mereka terikat. Meskipun mereka masih mengalami kesulitan untuk menembus kerjasama seperti drum metal, setidaknya ada kecenderungan samar dari mereka untuk bisa membalas. Kelompok dari Akademi Dalam juga menemukan peningkatan kelompok Xiaoyan. Selain itu, mereka juga terkejut saat mengetahui bahwa keterikatan antara kedua belah pihak menjadi lebih intens. Kerjasama dalam kelompok Xiaoyan juga diasah selama pertempuran dan secara bertahap menjadi lebih terampil. Jika terus seperti ini, kemungkinan mereka akan benar-benar dihabisi jika mereka menunggu sampai kerjasama lawan mereka menjadi lebih terampil. Namun tidak lama setelah kelompok Xiaoyan mulai mendapat keuntungan, ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah. Dia bisa merasakan bahwa sepertinya ada 2 kelompok di sekitar mereka yang terbang ke arah mereka dan bergegas ke medan pertempuran mereka ini. Jelas mereka tertarik oleh gelombang doki yang disebabkan oleh pertarungan di sini. Segera dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dengan lambaian tangannya dia berkata dengan tegas, "Ayo pergi dari sini." Mendengar teriakan Xiaoyan, Baisan dan yang lainnya yang telah bertarung sampai mereka memiliki perasaan langsung tertegun.
Meskipun mereka merasa keengganan untuk meninggalkan situasi yang baik ini. Karena peringatan Xiao Yan yang sangat akurat selama 2 hari ini, mereka hanya bisa dengan paksa berhenti dan mengikuti Xiao Yan untuk segera melarikan diri ke dalam hutan lebat. Akhirnya, mereka menghilang dari garis pandang kelompok akademi dalam yang anggotanya berkeringat setelah bertarung melawan kelompok Xiao Yan selama beberapa waktu. Bajingan, peningkatan rekan-rekan ini terlalu banyak. Saat kita bertemu lagi, kerjasama kita sepertinya tidak akan menjadi penghalang bagi mereka. Seorang pria muda yang tampak seperti pemimpin kelompok ini menatap tempat kelompok Xiao Yan menghilang. Dia tidak bisa menahan kutukan lembut dengan wajah suram. Setelah pertarungan kali ini berakhir dengan seri, kelompok siswa yang lebih tua dari akademi dalam ini tiba merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mereka menemukan bahwa kelompok siswa baru ini, 3 pria dan 2 wanita, tampaknya secara ekspresif berhubungan dengan mereka. Selama tidak ada kelompok lain di dekatnya, kelompok siswa baru ini yang bersembunyi di sudut yang gelap dan sunyi akan menyerang mereka dari berbagai arah, melelahkan mereka sampai mereka benar-benar kelelahan. Dalam waktu yang singkat, kelompok siswa yang lebih tua dari akademi dalam ini telah diserang oleh kelompok Xiao yang tidak kurang dari 5 kali. Selain itu, selama 5 kejadian ini, mereka menyadari bahwa kerjasama dan kerja tim dalam kelompok Xiao yang menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Hanya pada saat inilah mereka menemukan bahwa orang-orang ini benar-benar menggunakan mereka sebagai batu loncatan. Namun pada saat mereka menyadari hal ini, itu sudah agak terlambat. Oleh karena itu, saat ini mereka telah menemukan bahwa mereka sekali lagi dikelilingi oleh kelompok 5 orang Xiao Yan yang telah berlama-lama dan mengganggu mereka. Kali ini kerjasama yang ditujukan kelompok 5 orang Xiao Yan akhirnya menyebabkan mereka berakhir dengan putus asa. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kelompok itu yang menyebabkan 5 orang tim Xiao Yan kehilangan waktu pada pertemuan pertama mereka. Diserang oleh kelompok ini sampai mereka hancur berkeping-keping. Sebagai pecundang, energi api di tangan mereka secara alami berfungsi sebagai rampasan perang dan direbut oleh kelompok Xiao Yan. Setelah pertempuran ini, berita bahwa ada sekelompok siswa baru yang sedang berburu energi api di tangan siswa yang lebih tua dari akademi akhirnya dan secara bertahap mulai menyebar di dalam hutan. Oleh karena itu, beberapa kelompok siswa senior dari akademi dalam mulai panik. Seluruh hutan untuk kompetisi berburu juga mulai menjadi kacau. Pertunjukan yang bagus tampaknya telah dimulai secara resmi.